Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rafa Sajura TV. Selamat datang kembali di segmen Air Talks. Jadi di segmen hari ini saya akan menyambung sebuah cerita nih teman-teman. Cerita yang saya alami sekarang, yaitu tentang kegelisahan saya saat saya ingin menjadi panitia kurban. Karena kita tahu nih, kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Jawa dan Bali, itu sebenarnya agak sedikit menurun, kemudian naik, kemudian nurun lagi, kemudian naik lagi. Nah, oleh karenanya saya membuat sebuah video ini, sebuah Air Talk Show ini untuk menjelaskan kepada teman-teman semua gitu ya. Jadi eh, saya tidak mau nekat ya. Saya tidak mau nekat karena saya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga kota yang baik, saya mengikuti daripada anjuran daripada pemerintah untuk pemberlakuan PPKM. Oke? Saya mengikuti. Kalau saya melanggar berarti ada salah satu norma-norma yang harus saya tanggung resikonya. Makanya saya tidak berpikir panjang sampai ke situ, dan juga berhubung kondisi saya juga masih memerlukan obat, ya otomatis saya mempending. Dan juga gini, untuk Idul Adha series akan saya tunda ya, akan saya tunda hingga 2023 ya, atau 2020 2022, at least ketika kasus COVID-19 masih bisa terkendalikan. Jadi istilahnya nggak naik nggak turun, nggak naik, stabil, istilahnya stabil. Nah, sampai kondisi stabil baru Idul series baru saya akan mulai itu ya. Nah, yang menjadi yang menjadi acuan saya di sini adalah, yuk teman-teman, kita kita bisa bertahan hidup ya. Kita bisa bertahan hidup bersama dengan pandemi ya. Kita bisa bertahan hidup bersama pandemi. Jadi kalau teman-teman tidak bisa bertahan hidup, berarti teman-teman kalah dalam pertahanan hidup teman-teman. Karena gini teman-teman, bayangkan saja ada ribuan bahkan jutaan orang yang terkonfirmasi kasus COVID-19. Nah, dari situ adalah saya bisa simpulkan mereka mungkin kurang memperhatikan protokol kesehatan. Maka mereka bisa jadi terinfeksi yang namanya COVID-19. Maka dari itu, saya selaku influencer junior di sini ingin menginspirasi, ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Bukan berarti di PPKM ini teman-teman merasa terpenjara. Is no. Is there but no. Karena di sini pasti akan ada jalan. Di sini pasti akan ada jalan dengan lurus, dan pasti akan menimbulkan sebuah respon-respon yang positif. Nah, dari kita mengikuti aturan DPPKM tersebut, otomatis nih si angka kestabilan COVID-19 itu akan semakin landai, akan semakin adjustable, akan semakin yang gak naik gak turun, ya stabil tuh. Dan ini penting juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih melanggar aturan PPKM ya, yang masih beralasan untuk keluar rumah karena hal-hal yang tidak diperlukan ya. Soal pekerjaan, lebih penting mana teman-teman, pekerjaan atau kita bisa survive dari corona ya. Negara ini masih belum bisa dianggap corona itu kelar ya. Negara kita Indonesia ini masih belum terkategorikan negara yang bisa berjalan ketika pandemi ini masih ada. Jadi kita ini masih istilahnya masih harus bangkit lagi, masih dibangun lagi. Jadi masih belum dikatakan COVID itu usai gitu teman-teman. Jadi
Belum bisa nih kayak negara Singapura yang harus menganggap COVID itu biasa, masih belum bisa. Itu. Dan kalaupun Indonesia juga begitu juga, apakah akan semakin banyak orang-orang yang tertular atau semakin banyak angka kematian? Nah, itu tuh teman-teman. Nih, pertanyaannya nih, akan semakin banyak atau semakin berkurang angka kematian? Gitu loh. Ya, gini teman-teman, yang jadi fokus utama negara ini ya, saya hanya membantu negara dalam mensosialisasikan lewat video YouTube adalah bagaimana kita untuk mengikuti program dari pemerintah, yaitu program vaksinasi ya. Jadi jangan menganggap enteng soal COVID, teman-teman. Jangan menganggap enteng soal COVID. Karena apa? Ketika teman-teman terinfeksi COVID, ya, teman-teman baru bisa menyadari, oh, saya percaya COVID. Oh, saya mengerti COVID ini begini kejamnya kepada tubuh saya. Seperti harus teman-teman ketahui, teman-teman wajib menonton para youtuber yang contoh mereka pernah terkapar COVID-19. Itu seperti gimana, agar kalian bisa termotivasi gitu loh, agar kalian tidak bisa menganggap enteng tentang kasus COVID-19 gitu. Karena kita tahu teman-teman, kasus COVID-19 di Indonesia ini masih naik lalu turun, naik turun. Jadi istilahnya masih belum stabil. Maka dari itu, teman-teman ayolah stay di rumah. Teman-teman ayolah kita bersurvival bersama-sama. Ini sama seperti program di sekolah saya. Ya, program di sekolah saya mengatakan survival di hutan ini belum ada apa-apanya daripada survival kehidupan. Bener sih. Cuman kita sedang menghadapi survival sekarang, ya. Survival yang sekarang lebih parah, ya. Bukan lagi survival tentang kehidupan, teman-teman. Tapi di sini adalah survival tentang bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan adanya virus corona, gitu. Jadi kita bukan dengan makanan yang terbatas, bukan dengan tempat tinggal yang terbatas, tapi dengan bagaimana kita bisa bersurvive supaya kita tidak terkena COVID-19. Itu bagaimana? Nah, itu teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman mungkin mungkin teman-teman merasa dirinya itu terpenjara, ya. Ya, tapi kan ya kita, kalaupun kalian mengikuti anjuran pemerintah, ya otomatis aman, gitu ya, aman dan nyaman, dan otomatis tidak memberatkan beban pemerintah juga. Kan kebayang teman-teman, jika teman-teman tidak nakal atau membandel, PR pemerintah itu semakin banyak, teman-teman. Bayangkan saja di Indonesia ini, seperti yang saya bahas di kasus topik minggu lalu tentang banyaknya bed yang kosong, ya, banyaknya bed yang kosong akibat bed yang penuh akibat COVID-19, itu teman-teman. Bed yang kosong bisa dihitung jari, tapi kalau bed yang penuh itu bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan kasus orang yang terkena COVID-19 itu mereka hampir seutuhnya tidak tertangani, itu ya teman-teman. Karena apa? Karena saking banyaknya pasien COVID-19 yang terus berdatangan, itulah teman-teman. Jadi itulah keresahan daripada pandemi ini, gitu loh. Ya mau nggak mau teman-teman harus survive, gitu loh. Kebayang nggak teman-teman? Yang dulu teman-teman misalkan bisa pergi ke time zone bersama teman-teman, ya, pergi ke time zone bersama teman-teman, misalkan taruhlah teman kalian
taruhlah bernama saya Rafael, kalian mengajak Rafael ke time zone, ya kan? Mengajak Rafael ke time zone dengan enak nih, ketika tidak ada pandemi, pulang bisa jam setengah 10 malam, bisa makan di mana dulu, misalkan kalau kalau nyari makan bisa ke Ganshit atau kemana. Tapi sekarang kita keluar jadi takut, jadi malas karena apa aturan pemberlakuan PPKM itu sendiri, itu teman-teman. Tapi kebayang gak sih teman-teman, sebelum adanya pandemi, kalau kalian suruh di rumah doang gitu ya, ya pasti bosan lah teman-teman, pengen main sama teman-teman, pengen ngelakuin aktivitas. Lain hal kalau misalkan dia itu membuat sebuah permainan itu nggak penting, atau misalkan dia lebih senang di rumah atau di tempat-tempat yang memang ya memang cukup relatif ya, seperti halnya di kamar, ya mungkin dia suka di kamar sambil nonton video. Mungkin banyakkan orang ataupun sebelum pandemi mungkin ada yang seperti itu. Coba mungkin mereka betah, ya kan, mereka betah mungkin waktu awal pandemi, sebelum pandemi mungkin mereka apa apa ya, mungkin mereka nyaman gitu ya sebelum pandemi. Tapi pas sudah pandemi mereka pasti bosan, mengalami yang namanya kesuntukan. Ya sama, semua orang yang nggak keluar rumah sih pasti ngalamin kesuntukan. Bahkan saya pun juga mengalami kesuntukan, walaupun tanggung jawab saya sebagai ketua panitia gitu ya, sebagai ketua komunitas juga harus memikirkan sebuah terobosan baru. Tapi apa daya, daripada saya menularkan keluarga, nanti malah menambah kasus terkonfirmasi, bahkan bisa terparah, bisa bahkan lebih parah, bisa nambah kasus jumlah kematian di Republik ini, gitu teman-teman. Karena sudah azan, buat teman-teman yang muslim mungkin yang nontonnya Mas Maghrib mungkin bisa menjalankan ibadah sholat isya. Maka dari itu kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Oke, sebelum masuk ke pariwara, belum azan, saya di dekat masjid saya ingin menambahkan sedikit. Bayangkan jika teman-teman masih nekat keluar rumah, ya kan? Kita nggak tahu teman-teman mungkin ada yang taat sama prokes, tapi buat teman-teman buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti prokes itu gimana, ya mungkin mereka bisa ngajak teman ke rumahnya, kemudian bisa nularin ke orang lain, bahkan bisa jadi membawa virus ke rumah temannya, atau bisa lebih parah lagi bawa virus ke rumahnya sendiri gitu kan. Nah itu malah lebih ribet. Maka dari itu ya kita harus bertahan hidup gitu teman-teman, harus bertahan hidup. Kita harus berpositif thinking bahwa pandemi ini tidak mungkin menyesatkan kita. Gak mungkin dong, pandemi ini tidak mungkin bisa menyesatkan kita, kecuali memang jika kita tidak punya tujuan dalam hidup ini. Pasti manusia di dunia ini ketika mereka memiliki sebuah tujuan, mereka pasti akan memikirkan sebuah kegelisahan. Ya seperti sekarang mereka gelisah tentang pandemi. Kapan pandemi ini kelar? Kapan pandemi ini akan usai? Gitu. Oke teman-teman, saatnya salat isya. Silakan teman-teman yang menjalankan bisa menjalankan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini mungkin saya pernah mendapati komentar ini ya di kolom komentar, dan mungkin saya agak sedikit gemes dengan komentar ini. Bang, saya itu kan relatif. Iya, relatif saya itu. Tapi relatifnya itu segimana relatifnya itu. Mungkin serelatif dia, mungkin kayak ya gua nggak pernah sakit. Tapi ya semua manusia kan pasti pernah mengalami sakit, ya kan, sakit, kemudian apa segala macam, pernah diuji juga gitu teman-teman. Jadi saya kurang yakin dengan pendapat bahwa saya itu relatif ya.
Bahkan kalau kita lihat dari kasus COVID-19 ini, itu bisa jadi adalah orang-orang yang saya positive thinking aja ya. Orang-orang mungkin yang lupa dengan protokol kesehatan, ya, dengan apa ya namanya himbauan dari pemerintah, mungkin mereka lupa. Tapi teman-teman, yang di sini yang perlu teman-teman ingat adalah bagaimana cara teman-teman untuk bersyukur, ya. Jadi teman-teman, ya bersyukurlah teman-teman masih hidup kan. Kan nggak sebanyak teman, nggak apa namanya, nggak banyak orang-orang yang bisa bisa melakukan isoman. Mungkin ada yang perlu bantuan gitu loh. Jadi kita perlu bersyukur. Dan sehat adalah sebagai kunci utama. Dan jangan sampai gini ya teman-teman, kalau kita lupa protokol kesehatan, jangan sampai kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang ataupun masyarakat yang terdampak atau yang masuk ke list terkonfirmasi COVID-19. Jadi ya kita berusaha untuk eratkan kembali protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan itu harus ditegakkan, ya. Dan protokol kesehatan itu caranya gak susah kok teman-teman, gampang buat orang-orang yang mau, ya, buat orang-orang yang mau, yang ingin negaranya terbebas dari COVID-19 dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Itu gampang kok hal-hal itu. Jadi di Air Talk kali ini adalah kesimpulannya adalah teman-teman, kita gak boleh yang namanya memiliki spekulatif sendiri, ya. Gak boleh punya pemikiran tersendiri, ya, karena kita belum tentu pemikiran kita itu bisa jadi salah mindset, dan otomatis salah mindset itu yang bikin kita jadi nggak percaya akan COVID, ya. Jadi nggak percaya akan COVID, bahwa itu mungkin salah satunya orang-orang yang terdaftar terkonfirmasi di listnya itu merupakan salah satu orang-orang yang mungkin bisa jadi hal-hal seperti itu. Maka kita menyerah saja, tapi ingat, mental kita harus berjuang, harus bersurvive. Biar gimana pun juga negara kita harus terbebas dari COVID-19. Tuh teman-teman. Ada lagi nih teman-teman, seperti konten saya kemarin, saya bilang, mau sampai kapan kita berdampingan dengan COVID? Mau sampai kapan? Ya nggak? Mau sampai kapan? Itu sih kesimpulannya. Dan yang terakhir, teman-teman, mari kita berdoa. Bukan yang kita hanya bersedih menatapi nasib pandemi kita, tapi kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga pandemi ini dapat ditemukan obatnya, dan bahkan semoga rakyatnya bisa berkontribusi lewat vaksinasi COVID-19. Itu sih teman-teman. Kok jadi ini ya teman-teman? Gak apa deh. Tadi udah udah tag berkali-kali, capek. Intinya itu teman-teman. Ini nggak diedit ya. Saya nggak edit, langsung saya tayangkan di YouTube hari ini juga. Dan buat teman-teman yang taat dengan protokol kesehatan, saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum bisa menaati protokol kesehatan, silahkan dicoba lagi. Kita tidak harus menulis PR, ya enggak? Kita tidak harus menulis buku apa segala macam. Kita tidak harus mencari sejarah apa segala macam. Kita tinggal duduk di rumah, menutup pintu,
dan nggak kemana-mana. Itu teman-teman. Kita nggak punya PR apa-apa, cuma PR kita adalah diem di rumah doang. Itu PR kita. Bukan PR kita harus ngerjain sekolah apa segala macam. PR kita cuma diem di rumah doang. Sekondusif mungkin sampai virus corona ini sampai bisa kondusif. Itu sih teman-teman. Tuh ya mungkin video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Dan ingat, share ke teman-teman kalian bahwa kita harus bisa survive, harus bisa bersurvival, bertahan hidup untuk memperjuangkan kedamaian kita dari virus corona, ketentraman kita dari virus corona. Itu teman-teman. Itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya dan see you on the next video.